Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya otot yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah digunakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Dari bacaan tersebut, kita temukan beberapa kata-kata sulit. Di antaranya, ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu, ada kata sensus. Kata sensus ini memiliki arti penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada kata etnis. Etnis ini berarti suku bangsa. Lalu ada kata slogan yang artinya yaitu perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bacaan tersebut terdiri atas 2 paragraf. Ingat ya, dalam setiap paragraf itu terdapat 1 pokok pikiran. Sehingga bacaan tersebut memiliki 2 pokok pikiran. Kita temukan pokok pikiran masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama, pokok pikiran paragraf pertama ini terdapat di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan agama, namun tetap selalu hidup rukun seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang burung Garuda. Berikutnya untuk pokok pikiran paragraf kedua. Ya, kita amati lagi untuk paragraf kedua. Pokok pikiran paragraf kedua ini
ada di awal paragraf ya. Bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku, membuktikan bahwa negara Indonesia beraneka ragam. Kita ingat lagi bahwa cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf meliputi yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf ya. Membaca dengan seksama seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang berikutnya menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, perhatikan gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Salah satu persamaan dari ketiga alat transportasi masa lalu ya, masa dulu tersebut, mungkin sekarang masih ada di beberapa daerah tapi tidak banyak ya, adalah ya ini persamaannya, sama-sama menggunakan binatang untuk menarik beban berupa bendi dan pedati. Saat kuda menarik bendi, maka bendi akan bergerak ke arah kuda. Begitu juga saat kerbau dan sapi menarik pedati, maka pedati akan bergerak ke arah kerbau atau sapi. Nah, coba adik-adik lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan sehingga bergeser sedikit. Kemudian tarik ke posisi semula. Lalu, angkat tas sekolahmu. Kemudian letakkan lagi ke posisi semula. Yang berikutnya, ambil selembar kertas tak terpakai. Lalu lipat atau remas kertas tersebut. Nah, aktivitasmu tersebut berpengaruh terhadap benda-benda yang mendapatkan perlakuan, seperti meja, tas belajar, dan juga kertas. Ketika kamu mendorong dan menarik meja, maka meja akan bergeser. Ketika kamu mengangkat tas sekolahmu, kemudian meletakkannya kembali, kamu angkat kembali, letakkan kembali, maka tas tersebut akan berpindah kedudukan atau berpindah tempat. Nah, ketika kamu mengambil selembar kertas kemudian melipatnya atau meremasnya, maka kertas tersebut akan berubah bentuk. Aktivitas yang kamu lakukan yang membuat meja bergeser, tas sekolah berpindah tempat, serta kertas tersebut berubah bentuk disebut dengan gaya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa gaya yaitu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut, yaitu gambar orang mendorong mobil ya. Apa yang menyebabkan mobil seperti pada gambar di samping itu dapat bergerak? Ya, mobil dapat bergerak itu karena pengaruh gaya yang diberikan oleh orang yang mendorong mobil. Gaya tersebut yaitu gaya otot. Nah, hal itu membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak ya. Mobil yang dilengkapi dengan roda sehingga gaya dorong atau gaya otot membuat mobil bergerak. Lalu perhatikan gambar kedua. Ini gambar lampu. Apa yang menyebabkan lampu tersebut dapat menyala? Ya, lampu tersebut dapat menyala karena dialiri aliran listrik, dialiri arus listrik melalui sambungan kabel menuju bola lampu. Lalu, itu ada paku yang tertarik oleh magnet ya, paku atau jarum yang tertarik oleh magnet. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum tersebut menempel pada batang magnet karena jarum berbahan besi. Medan magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Ini membuktikan adanya gaya magnet. Selanjutnya, ini ada buah jatuh dari pohonnya.
Apa penyebabnya? Kenapa buah jatuh dari pohon itu jatuhnya ke bawah, tidak ke atas? Nah, ini karena saat buah sudah mengalami kematangan, buah akan lepas dari rantingnya, lalu akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga buah tersebut jatuh ke bawah. Lalu yang berikutnya, apa yang menyebabkan kursi seperti pada gambar tersebut ya? Kursi dapat berpindah. Nah, kursi dapat berpindah itu karena adanya gaya gesek antara roda dengan lantai yang disebabkan oleh dorongan atau gaya otot yang diberikan oleh anak tersebut ya, anak pada gambar itu. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Apa saja jenisnya? Jenisnya yaitu ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan seperti pada gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar contoh-contoh kegiatan atau aktivitas yang menggunakan gaya otot. Ya, dari situ dapat kita temukan pengertian untuk gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan dari otot. Perhatikan untuk gambar pertama. Itu gambar anak-anak sedang bermain tarik tambang, ya. Tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot yang bekerja pada organ tubuh, bagian tangan dan kaki, sehingga dalam permainan tarik tambang, kekuatan tarikan sangat menentukan kemenangan. Berikutnya perhatikan gambar kedua. Itu gambar pengrajin gerabah sedang membuat gerabah. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya otot yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah digunakan untuk membuat bentuk yang diinginkan. Sehingga di situ kita juga dapat menyimpulkan bahwa gaya otot dapat merubah bentuk benda. Selanjutnya, pada gambar ketiga, itu menunjukkan gaya otot yang digunakan adalah bahu dan bertumpuh pada kaki sehingga membuat benda atau anak yang digendong tersebut lebih mudah diangkat atau digendong. Lalu di gambar yang keempat itu menunjukkan tarikan yang kuat yang dihasilkan dari gaya otot. Gaya ototnya ini gaya otot kerbau saat menarik pedati sehingga pedati bergerak mengikuti arah kerbau. Selanjutnya mari kita baca bacaan berikut. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah merupakan alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Memang, awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun, dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah baradaya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun, pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian pengrajin semakin berkembang.
Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman, supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau O di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Temukan informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia. Tuliskan hasilnya pada buku catatanmu. Untuk bekerja sama dengan orang tua, bertanyalah kepada ayah dan ibumu. Tuliskan suku bangsa ayahmu dan juga suku bangsa ibumu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.